Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Yogi Pradana. Oke teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan notifikasi supaya tidak ketinggalan informasi-informasi ataupun video-video terbaru ataupun live streaming terbaru dari channel ini. Nah oke teman-teman ya, di video kali ini yang mau saya bahas adalah tentang beberapa pantangan yang harus dihindari untuk teman-teman yang masih mengalami masalah gangguan kecemasan, fobia sosial, psikosomatik, kemudian juga anxiety, dan hipokondria seperti itu ya. Oke teman-teman ya, langsung aja teman-teman simak apa-apa aja yang harus dihindari ataupun pantangan apa yang harus teman-teman jauhi ketika teman-teman masih menderita hal itu gitu ya teman-teman. Oke, kita masuk ke beberapa pantangan teman-teman ya. Jadi yang pertama ini harus teman-teman hindari ketika teman-teman masih mengalami anxiety berat, yaitu satu, teman-teman harus menghindari cari-cari tahu tentang penyakit. Ini banyak sekali yang teman-teman lakukan di luar sana, masih banyak banget. Jadi teman-teman merasakan tidak enak di sini, teman-teman merasakan tidak enak di situ. Nah, akhirnya teman-teman cari tahu di internet tentang penyakit apa yang teman-teman rasakan. Padahal ada beberapa penyakit itu yang identik teman-teman ya. Maksudnya identik itu adalah ada kemiripan. Jadi misal ya, misal sakit sakit jantung ya. Sakit jantung itu salah satu gejalanya kan berdebar-debar, kagetan seperti itu ya, sesak napas. Tetapi tidak semua sesak napas, tidak semua kagetan, tidak semua deg-degan berdebar itu adalah gejala dari sakit jantung seperti itu ya. Jadi ketika nanti teman-teman sering-sering mencari googling penyakit, itu bukan teman-teman menemukan penyakit, tetapi malah akan menambah penyakit. Jadi teman-teman akan tambah cemas, teman-teman akan tambah takut seperti itu ya, sehingga nanti teman-teman akan proses penyembuhannya akan sedikit lebih lama. Karena apa? Karena pikiran teman-teman kemasukan informasi-informasi yang rancu, yang aneh-aneh, yang menakutkan seperti itu. Jadi teman-teman cukup datang ke dokter, kemudian didiagnosis sama dokter, dicek semuanya udah baik, normal, ya udah percaya itu sebagai kekuatan teman-teman. Jadi tidak usah mencari-cari ini ya, tidak usah mencari-cari penyakit, istilahnya seperti itu. Tidak usah mencari-cari penyakit. Jadi ketika sama dokter sudah divonis penyakit ini dan tidak apa-apa, ya udah nggak usah dipikirkan terlalu berat, karena semakin teman-teman berpikir terlalu berat itu justru akan memperlambat proses penyembuhan teman-teman. Oke, itu ya yang pertama. Jadi yang pertama adalah dilarang untuk googling penyakit seperti itu. Oke, dan yang kedua ini juga masih banyak banget dilakukan oleh teman-teman yang lain ya. Suatu contoh, teman-teman ini hobi makan pedas, kemudian teman-teman hobi makan gorengan, teman-teman hobi makan ini makan itu. Tetapi ketika teman-teman masih mengalami gangguan asam lambung, anxiety, teman-teman harus benar-benar bisa mantang makanan teman-teman. Kalau saya dulu ya, kebetulan yang saya makan itu hanya sebatas telur, kemudian juga tahu, kadang juga tempe, kadang juga sayur bening seperti itu teman-teman. Jadi untuk makanan pantangan seperti yang berminyak-minyak kemudian bersantan-santan itu semuanya saya hindari, dan itu juga termasuk salah satu yang mempercepat proses penyembuhan dari sakit teman-teman semuanya gitu ya. Jadi hindari makan makanan pantangan. Untuk apa-apa yang dipantang itu di video-video saya yang lalu sudah saya jelaskan banyak banget seperti itu. Oke, kemudian yang ketiga adalah teman-teman dilarang untuk sharing penyakit ya. Jadi dilarang untuk sharing penyakit dengan orang-orang yang sama. Dalam artian teman-teman dilarang sharing dengan tetangga sama orang yang sakit ini, sakit itu seperti itu. Karena biasanya apa yang teman merasakan itu tidak sama dengan yang dirasakan oleh orang lain. Kadang orang lain yang rasakan lebih dahsyat, lebih luar biasa seperti itu ya. Nanti biasanya apa yang dirasakan si A itu akan Anda takutkan gitu ya, akan Anda takutkan ketika Anda juga merasakan hal yang sama seperti itu. Sehingga nanti biasanya apa yang dirasakan si A akan Anda rasakan juga. Karena apa? Karena kita terbawa mindset, kita terbawa sebuah pola pikir bahwa waduh, nanti saya jangan-jangan juga merasakan seperti itu kayak gitu. Jadi teman-teman hanya boleh sharing itu kepada orang-orang yang sudah sembuh dan bisa memberikan motivasi yang bagus seperti itu teman-teman ya. Oke, ini yang keempat ya. Jadi ini untuk beberapa pantangan ini saya sampaikan 4 saja teman-teman ya, karena waktunya cuma
sekitar 6 menit ya. Jadi saya sampaikan 4 aja. Kemudian teman-teman hindari untuk tidak percaya pada medis ataupun hindari untuk tidak percaya pada dokter. Maksudnya seperti ini, teman-teman harus percaya kepada dokter, intinya itu. Soalnya banyak kejadian bahwa kita merasakan rasa yang aneh-aneh, kita merasakan bahwa tubuh kita sedang tidak sehat gitu ya. Tetapi ketika semuanya dicek di lab, cek jantung, cek rongsen dan sebagainya, itu ternyata semuanya normal. Dan di situ ada ketidakpercayaan, ada opsi ketidakpercayaan pada diri kita bahwasanya kita merasa sakit. Tetapi kenapa ketika diperiksakan ke medis semuanya normal kayak gitu. Dan kita tetap bersikukuh bahwa kita itu sedang sakit. Itu salah teman-teman. Jadi yang dinamakan penyakit kecemasan itu memang seperti itu. Jadi kita merasa sakit, tetapi ketika dicek semuanya normal, semuanya sehat, tidak ada kendala apapun. Itu yang dinamakan penyakit kecemasan. Gitu. Jadi kita harus benar-benar percaya kepada medis, kita harus benar-benar percaya kepada dokter. Kita udah cek semuanya normal, ya udah percayai dan jadikan itu sebagai acuan, jadikan itu sebagai senjata bahwa teman-teman itu sebenarnya sehat, cuma ada kecemasan sehingga kerasa ini kita merasa sakit ini, kerasa itu kita merasa sakit itu, seperti itu. Jadi percaya apa yang sudah teman-teman lakukan, ya sudah teman-teman upayakan, teman-teman datang ke dokter, check up, cek laboratorium dan semuanya. Jadi ketika keluar hasil yang bagus, ketika keluar hasil yang normal, teman-teman percaya itu, seperti itu ya. Dan juga yang perlu teman-teman lakukan adalah selalu rutin dengan mengkonsumsi madu istighfar yang rendah gas, teman-teman. Karena ketika teman-teman mengkonsumsi madu istighfar yang rendah gas, karena kebanyakan untuk orang-orang yang menderita masalah asam lambung, yang pertama dirasakan adalah keliengan, kemudian sempoyongan kayak seperti ada gempa, sesak napas, kemudian perut begah, jantung berdebar-debar, pikiran kemana-mana, tidak bisa tidur, berat badan turun, wajah pucat, kurus dan sebagainya ya, seperti itu. Jadi teman-teman bisa gunakan madu istighfar yang rendah gas supaya lambung teman-teman juga ternutrisi karena adanya konsumsi madu yang rendah gas ini, seperti itu ya. Dan untuk mendapatkannya teman-teman bisa datang ke Gerai Madu Istighfar ya, tempatnya di daerah Kecamatan Udanawu, Kabupaten Blitar, Jawa Timur ya. Teman-teman bisa langsung datang ke sini, nanti ketemu dengan saya, kemudian juga bisa sharing, tanya jawab seperti itu. Atau teman-teman juga bisa langsung WA di nomor WA 08 222 80 90 817. Juga teman-teman juga bisa langsung mengunjungi Shopee, pastikan di toko saya. Kemudian juga teman-teman bisa mengunjungi Bukalapak, pastikan di toko saya ada namanya Yogi Pradana Marta, seperti itu ya. Begitu teman-teman. Syukur bahagia kalau teman-teman bisa datang kemari, nanti kita sharing ya. Karena memang seperti yang saya sampaikan tadi, orang yang anxiety, orang yang asam lambung itu memang kalau punya kecemasan yang berlebihan dilarang untuk curhat ataupun banyak cerita kepada orang-orang yang tidak tahu, karena biasanya nanti jatuhnya akan ke menakut-nakuti, sehingga nanti teman-teman tidak malah sembuh tetapi malah justru akan kambuh biasanya gitu ya, justru akan kambuh, biasanya justru akan ketakutan karena mereka-mereka ini tidak tahu dan tidak pernah merasakan gitu ya teman-teman. Jadi cukup sharing aja dengan orang-orang yang sudah sembuh, kemudian sharing dengan orang-orang yang sudah sembuh dan bisa memberikan motivasi kepada teman-teman semuanya, begitu ya. Oke, kemudian tadi ada 4 poin teman-teman ya, ada 4 poin yang saya sampaikan. Untuk poin yang khusus nomor 3 tentang makan makanan pantangan, dilarang makan makanan pantangan, itu teman-teman bisa cek di video saya, itu ada sekitar 300-an video ya, nanti silahkan dicari satu persatu ataupun diketik makanan pantangan untuk asam lambung, seperti itu ya. Jadi sebenarnya cuma ada beberapa saja teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman ini bisa menghindari makanan santan, berlemak, pedas, susu, kemudian yang asam, kemudian juga berlemak, santan, coklat, mie instan, terlalu gurih, insya Allah teman-teman akan cepat sembuhnya gitu ya. Jadi lakukan 3 pola hidup sehat ya, pola pikirnya diperbaiki terus, ditata supaya nggak terlalu takut. Kemudian pola hidupnya juga, tidur tepat waktu, olahraga cukup, makan tepat waktu, pola makan juga diatur, hindari makan-makan pantangan, upayakan untuk makan porsi sedikit dan sesering mungkin. Kemudian juga beri nutrisi lambung menggunakan madu istighfar yang rendah gas, seperti itu ya, supaya teman-teman untuk. Nah, jadi
untuk kebutuhan gula, kemudian menutrisi lambung, mengurangi keliengan, mual dan sebagainya, teman-teman bisa menggunakan konsumsi madu istighfar secara rutin setiap hari. Gitu ya. Oke teman-teman, saya akhiri dulu untuk video kali ini, semoga bermanfaat dan juga lakukan apa yang saya sampaikan tadi. Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan dan segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, saya akhiri. Saya Ibrahim Marta, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.